Shalom dan salam damai kepada semua pendengar audio santapan firman Tuhan di mana juga Anda berada pada ketika ini. Bersama dengan saya hari ini 13 November 2022, renungan hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 hingga 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kerana namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu kamu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kerana namaku, kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu isyarat bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan buat kita. Yesus meramalkan banyak tanda yang akan menggoncang hati ramai orang dari pelbagai suku dan bangsa ketika itu. Tanda-tanda yang digunakan oleh Tuhan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran rohani yang lebih tinggi dan kenyataan akan kerajaan Allah tidak akan berakhir selagi kita tetap kuat dan percaya pada kuasa Sang Pencipta. Nubuat tentang kehancuran bait Allah merupakan peringatan ke atas penghakiman spiritual. Apabila murid Yesus bertanya apakah tanda-tanda yang mengindikasikan kehancuran berlaku, Yesus menasihati mereka agar tidak melihat tanda-tanda seperti itu, tetapi mengingatkan mereka agar sentiasa berjaga-jaga dan berdoa, memohon rahmat dan belas kasih Allah. Yesus juga mengatakan ada tanda-tanda konflik dan bencana yang akan mendahului hari di mana Kristus dikembalikan sebagai Raja yang berkuasa atas semesta alam. Dan pada saat itulah Ia akan menghakimi setiap orang hidup dan yang mati. Segala yang tersembunyi di dalam hati akan dibuka dengan terang. Saudara dan saudariku yang terkasih, nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem merupakan titik kepada penghakiman Tuhan dan juga tindakan penyelamatan dan belas kasih-Nya. Walaupun kehancuran bait Allah telah berlaku, namun masih ada pintu terbuka yang sempit bagi para penghuninya yang menuju kepada pembebasan. Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Yesus sendiri rela mengarahkan langkahnya ke Yerusalem
biarpun mengetahui di sana dia akan mendapat pengkhianatan, penolakan, dan akan wafat di kayu salib. Namun kematiannya membawa kepada pembebasan sejati, perdamaian, dan kemenangan. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kadangkala kita tidak mampu mengenali krisis moral dan konflik spiritual yang terjadi pada masa kini. Namun apa yang pasti, Tuhan ingin mengingatkan kita agar sentiasa waspada karena adanya penghakiman yang menanti setiap kita yang hidup ini. Tuhan juga menjadikan penghakiman sebagai dasar yang kukuh untuk menyadarkan kita agar tidak berbuat kejahatan dan dosa. Allah juga meluaskan rahmat-Nya bagi semua orang yang mendengarkan panggilan dan peringatannya. Janganlah kita mengabaikan undangan kasih karunia-Nya, agar kita lebih mengutamakan kerajaan kebenaran dan perdamaian. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, selagi ada kesempatan sebelum zaman berakhir, maka sama-samalah kita terus berdoa dan waspada selalu, supaya menghindarkan diri dari kejahatan dan dosa. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.